Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tak mudah memahami jalan Tuhan. Ayat bacaan kita terambil dari Mazmur 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mazmur 25 ayat 10. Saudara, pagi hari ini ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa mengikuti jalan-jalannya Tuhan dalam kehidupan kita. Adalah tidak mudah memahami dan mengerti jalan-jalan Tuhan itu. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8-9. Saudara, karena tak mampu memahami jalan Tuhan, kita sering kali memaksakan Tuhan untuk mengikuti kemauan dan kehendak dan rencana kita. Tapi kita sendiri tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu memang sulit untuk dimengerti dan serasa tidak masuk akal. Tetapi itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ketika kita mengikut Tuhan, maka kita juga harus mau mengikuti setiap jalan-jalan rencananya. Bangsa Israel tak bisa memahami jalan Tuhan ketika harus melewati padang gurun. Padahal di balik itu ada rencana Tuhan yang indah bagi mereka. Orang yang hanya berfokus pada hal-hal yang lahiriah akan mudah kecewa dan bersungut-sungut kepada Tuhan, seperti bangsa Israel, saudara. Saudaraku, Mazmur 106 ayat 7-9 berkata, nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Saudara, kita melihat bahwa dari firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Tuhan menuntun menyertai bangsa Israel. Sekalipun mereka telah mengecap perbuatan Tuhan yang ajaib, mereka belum juga mengerti jalan-jalan Tuhan. Tuhan berkata, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Mazmur 95 ayat 10-11. Saudara, ini adalah akibat dari bangsa Israel tidak mau berjalan di jalan rencananya Tuhan. Mereka mau berjalan dengan seturut keinginan mereka saja. Sehingga Tuhan berkata, Tuhan bersumpah karena murkanya. Sehingga kita melihat dan kita tahu, saudara, banyak dari mereka yang tidak masuk ke tempat perhentian, ke tempat rencana Tuhan yang indah bagi mereka. Bagaimana dengan kita pagi hari ini, saudara? Apakah kita mau mengulang kembali peristiwa bangsa Israel yang ingin berjalan menurut keinginan sendiri, keinginan dagingnya, kesenangan sendiri, tanpa mau tahu keinginan Tuhan dan jalan Tuhan dalam hidup mereka? Padahal Tuhan sudah menunjukkan jalan-jalan yang indah bagi mereka. Berkat-berkat Tuhan menyertai mereka. Mereka tidak tahan uji terhadap tantangan masalah di perjalanan mereka. Sehingga kita tahu, kita melihat banyak mereka yang binasa, tidak masuk ke tanah perjanjian. Saudara, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Ketika kita mau mengikut jalan Tuhan, apakah kita mau melepaskan keinginan kita? Bahkan mungkin rencana kita yang kita anggap itu jalan yang terbaik. Tapi kita tahu jalan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Di tahun yang baru yang kita jalanin ini,
Mari katakan bersama, aku tidak mau berjalan jika Tuhan tidak menuntunku. Aku tidak mau melangkah jika Tuhan yang tidak menentukan langkah-langkah hidupku. Supaya kita mendapat kemenangan, saudara. Kalau kita tidak mengenal jalan-jalan Tuhan, kita tidak akan memiliki pengalaman iman bersama. Berjalan bersama Tuhan akan memiliki pengalaman iman yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam memahami jalannya, kita juga akan semakin mengenal pribadinya. Kita mengenal rencananya. Kita mengenal siapa dia. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, ini adalah ayat emas di tahun ini, saudara. Memasuki tahun paradigma yang baru. Yesaya 43:19 menjadi pegangan dalam hidup kita untuk kita berjalan bersama Tuhan sepanjang tahun ini. Bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi usahamu, membuka jalan bagi pekerjaanmu. Tuhan akan membuka jalan bagi masalahmu, ekonomimu, bagi pelayananmu. Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Dia akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Percayalah kepada Tuhan, saudara, bahwa tahun ini, tahun paradigma yang baru, Tuhan akan membawa kita kepada hal-hal yang baru yang belum pernah kita lihat. Walau terkadang jalan-jalan Tuhan terasa berat untuk diikuti, selalu ada rencananya yang indah dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini, karena Engkau mengingatkan kami kembali, Tuhan, bahwa jalan-jalan kami tidak mungkin sejalan dengan jalan Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau tunduk kepada firman-Mu, kepada jalan-Mu, kepada rencana-Mu. Bawa kami Tuhan sepanjang tahun ini kepada kehendak-Mu. Buat kami tunduk sepenuhnya kepada jalan Tuhan. Supaya kemenangan selalu, berkat yang selalu melimpah ada atas kami. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan menuntun kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.